Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, Markas Pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soe Panji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025.
Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif
untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebdi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebdi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebdi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebdi mengatakan, markas pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebdi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi
aksi pembakaran ini. Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di distrik Agandugum, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambo menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, dua orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, Markas Pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. Dua orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Pos TNI Polri yang berada di Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut.
Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambo menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, markas pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwi Jangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan.
TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto, kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambo menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main untuk dijatuhi hukuman. Dua orang yang dimaksud Sebi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut.
Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebdi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebdi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebdi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebdi mengatakan, markas pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebdi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwi Jangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan.
TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto, kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, Markas Pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan.
Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri,
Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambo menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebi mengatakan, Markas Pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025.
Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Pos TNI Polri yang berada di Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif
untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, Markas Pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soe Panji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi
aksi pembakaran ini. Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambo menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, dua orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, markas pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. Dua orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Pos TNI Polri yang berada di Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan,
TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapus Pen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, markas pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwi Jangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soe Panji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pos TNI Polri yang berada di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan.
TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan aliran takutan di masyarakat, kata Haryanto, kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambo menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, dua orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, Markas Pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. Dua orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan.
Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soepanji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah kaca dan bekas penembakan di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Pos TNI Polri yang berada di Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG Prabowo bakar sekolah, sembunyi di hutan. TNI menyatakan bahwa motif dari aksi pembakaran sekolah menengah pertama di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka Murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan Aliansi Pelajar Papua. Apa motif dari aksi pembakaran ini? Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri,
Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, markas pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwi Jangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soe Panji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025.
Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Menurut Kuswara, truk yang dikemudikan oleh Air Zam-Zam itu mendapatkan tembakan 2 kali. Sementara itu, truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Haris Hatu ditembak sebanyak 3 kali. Akibat penembakan ini, kata Kuswara, truk mengalami pecah di bagian roda. Kuswara menduga pelaku penembakan adalah kelompok kriminal. Atas peristiwa ini, kedua sopir truk ini langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Pos TNI Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat TNI Polri kemudian mengawal 2 truk yang ditembak dan beberapa truk lainnya yang melintas bersama-sama melalui lokasi kejadian perkara, di mana penembakan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dapat prajurit TNI buru pentolan OPM yang tolak MBG kar sekolah sembunyi di hutan. TNI menekan bahwa si pembakaran sekolah di distrik Agandugume, Provinsi Papua 14 Februari lalu oleh organisasi Papua Merdeka murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, belum melihat apakah motan tersebut akan bergizi gratis yang akan apa motif dan ini. Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat, kata Haryanto kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 malam. Haryanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM. Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu. Kini TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan. Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 waktu Indonesia Timur. Cekal program Presiden Prabowo PM siap-siap diburu TNI Polri, Kogoya CS ancam bakar sekolah di Papua. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi ancaman OPM. Sekedar informasi, organisasi separatis di Papua itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demi mencekal program tersebut dinikmati para pelajar di Papua, OPM mengancam akan membakar seluruh sekolah. Hasan mengatakan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua. Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Papua. Adanya ancaman OPM sudah ditindaklanjuti langsung oleh TNI. Mengutip tribunpapua.com, TNI sudah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah wilayah Papua. Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen TNI Haryanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, TNI sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali. Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif
untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan, tambahnya. TPNP BOPM bereaksi atas pelantikan Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kelompok separatis bersenjata tersebut mengancam akan memberikan perhitungan maut terhadap salah satu tokoh masyarakat asli Papua yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambom menegaskan, ancaman terhadap Lenis Kogoya bukan main-main. Menurut Sebbi, peran Lenis Kogoya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencederai kehendak masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Demi selamatkan bangsa Papua, 2 orang pengkhianat ini harus dieksekusi mati, kapan saja, di mana saja, kata Sebbi melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2025. Sebbi mengatakan, markas pusat TPNP BOPM sudah memasukkan nama Lenis Kogoya sebagai salah satu dari daftar pencarian orang untuk dijatuhi hukuman. 2 orang yang dimaksud Sebbi adalah Lenis Kogoya dan Edison Gwijangge yang merupakan tokoh masyarakat adat di wilayah Enduga, Papua Pegunungan. Diketahui pada Selasa, 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melantik 5 nama yang menjadi staf dan asisten khusus di Kementerian Pertahanan. 5 tersebut diantaranya Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Soe Panji, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, Lenis Kogoya, dan Indra Irawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata diduga menembak 2 truk saat melintas di Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat 14 Februari 2025. Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara menyampaikan bahwa ada 5 kali tembakan yang diarahkan kepada kedua truk yang hendak melintas dari Wamena,